Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ya, hari ini kita lanjut lagi buat uh, tutorial bagaimana cara untuk menjadi seorang pelaut, khususnya untuk pelaut pemula ya. Ini di bagian keempatnya ya. Yang kemarin saya sudah share juga bagaimana cara membuat buku pelaut, terus mengambil BST, terus apa nama persyaratan-persyaratannya ya untuk sertifikatnya, paspornya sudah ya. Jadi kalian bisa cek saja mulai dari 1, 2, 3 dan 4 ya. Tapi hari ini saya mau membahas tentang gaji pelaut. Nah ini nih, mana sih gaji pelaut? Oh iya, buat teman-teman semuanya ya, di mana-mana pun, bahkan handphone pun, gadget yang kita pegang sekarang banyak, rata-rata semua berbahasa Inggris ya. Jadi tidak berlebihan kalau saya menyatakan bahwa apabila kalian ingin bekerja dengan gaji yang bagus di laut, menjadi seorang pelaut, maka yang paling penting dan terutama adalah pelajari bahasa Inggris. Bahasa Inggris sangat very important ya. Oke, semuanya ya, welcome back to my channel. Don't forget like, share, comment, subscribe. Kita lanjut terus ya. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa yang pertama dan utama dan sangat-sangat penting adalah kalian harus mempelajari bahasa Inggris. Targetnya nanti akan bekerja di luar negeri, dan bahasa Inggris sangat-sangat utama sekali, dan itu akan mempengaruhi gaji kalian. Karena kalau kita tahu bekerja di dalam negeri, ya perusahaan ada sebagian dalam negeri, beberapa banyak juga yang perusahaannya bagus, bahkan tapi lebih banyak juga yang gajinya itu hancur lebur, sangat menyakitkan. Lebih besar orang yang kerja di darat. Yang hancur lebur itu apa? Kadang-kadang di dalam negeri itu gajinya bisa 500.000, bisa 1 juta. Nah itu sangat mengkhawatirkan. Tapi kalau kita dapat perusahaan-perusahaan yang bagus di dalam negeri, bisa juga standar-standarnya itu bisa 3 juta, 4 juta, syukur-syukur dapat 5 juta. Nah, jalan terbaiknya adalah kalian harus mempelajari bahasa Inggris. Pengalaman itu gampang. Begitu banyak kata-kata bahasa Inggris yang kalian tahu dan kalian menguasai bahasa Inggris, itu akan sangat mempengaruhi gaji kalian. Nah, saya mengambil standar ya, itu kira-kira standar dalam negeri sekitar 3 jutaan, 4 jutaan, syukur-syukur dapat 5 juta ya. Tapi kalau total dapat dengan lain-lainnya ya mungkin sekitar dapatlah 5 juta atau 6 juta. Nah, mungkin itu terlepas dari uang lain-lain ya. Mungkin ada juga yang tanda kutip uang lain-lain ya, tapi saya tidak terlalu tahu. Karena saya juga jarang bekerja di dalam negeri, jadi kebanyakan saya juga keluar. Nah itu, karena keluar itu syarat utamanya harus jago bahasa Inggris. Pengalaman no problem. Sertifikat sudah ada yang seperti saya bilang buat pelaut pemula kemarin, BST, SCRB, AFF, FA, SAT, SD, dan wise keeping, rating untuk deck ataupun rating untuk orang mesin, itu sudah cukup, ditambah paspor buku pelaut. Selebihnya bahasa Inggris. Lebih bagus lagi kalau kalian tahu bahasa Inggris, bahasa Korea. Karena rata-rata atau pekerjaan-pekerjaan di Korea itu, khususnya untuk kapal itu, untuk pelaut pemula, standarnya bagus. Tidak penting kamu pengalaman itu bisa dibuat-buat dan tidak bisa bisa ada kebijakan-kebijakan untuk, tapi kebijakan untuk oke, tidak apa-apa pengalaman. Tetapi kalau kalian pintar bahasa Inggris, jago bahasa Inggris, ada tambah Koreanya sedikit, maka kalian akan
bekerja khusus untuk pelaut pemula dengan gaji sudah standar pelaut-pelaut internasional untuk pemulanya di negara-negara Asia Tenggara. Karena kalau di Korea, ini saya cari Korea, Korea untuk pelaut pemula, pintar bahasa Inggris, apalagi pintar bahasa Korea, kalian bisa mendapatkan gaji sampai $1.000 untuk pelaut pemula ya, minimal $800-900, tinggal dikali saja. Kalau $1.000 dengan kurs 14, maka bisa 14 juta lebih. Itu untuk gajinya doang, belum lain-lainnya ya. Tapi saya ambil sekitar yang paling terendah di Korea sekitar 800-900, rata-rata 900. Nah, kalau sudah sedikit pengalaman atau experience, maka kalian bisa mendapatkan $1.000-1.200 untuk pelaut pemula yang cuma dengan beberapa sertifikat yang saya sebutkan: BSD, SCRB, AFF, MFA, SAT, SDSD, sertifikat tanker, BOCT. Itu kalian ngambil itu, ditambah dengan ijazah, rating, terus paspor dan buku pelaut. Kalian sudah mendapatkan gaji segitu untuk pelaut pemula. Nah, untuk standar kita di Asia Tenggara ini, khususnya untuk Taiwan, Singapura, Malaysia dan sebagainya, itu standar-standar mereka itu tidak jauh-jauh. Saya tidak mau berbicara muluk-muluk ya, untuk pelaut pemula sekitar 450, 500 atau $600. Ya sekitar 8-9 jutaan lah, 7 atau 8-9 juta ya. Mungkin ditambah yang lain bisa dapat $1.000 lebih lah. Tapi rata-rata segitu, itu standar. Nah, standar AIMO untuk kawasan Asia Tenggara sini, kita Taiwan dan sebagainya. Apalagi kalau kapal Cina agak merosot juga itu. Cina, Malaysia sedikit kurang terlalu bagus gajinya ya, agak sedikit turun dari Singapura, Taiwan. Taiwan rata-rata juga standarnya sudah oke lah ya. Untuk pelaut pemula yang bahasa Inggrisnya bagus, walau tidak ada experience, pengalaman kerja, itu tidak bermasalah. Pengalaman itu bukan hal yang, tapi kalau saat interview pertama lu pintar bahasa Inggris, apalagi ditambah dengan misalkan ke Korea, pintar bahasa Korea sedikit, itu akan membuat standar gajimu sudah bagus, non pengalaman ya. Pengalaman itu nanti bisa diakali. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk ke Indonesia tadi yang saya bilang, jadi memang pilihannya ada di tangan Anda. Indonesia gajinya segitu, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Syukur-syukur kalau ada di kapal, tanda kencing, tanda kutip ya. Nah, itu. Tapi kalau seperti Pertamina atau lain-lain, Pertamina atau perusahaan sedikit bagus, Umpus dan apalagi ya, yang mungkin sekitar 3, 4 atau 5 jutaan ya. Oke, standar-standar itu kali. Lebih-lebih sedikit bisa 6-7 juta untuk pelaut pemula ya. Tapi itu pun masuknya agak susah kecuali kalian punya orang-orang koneksi. Dan saya kasih tahu nih buat teman-teman pemula, kenapa harus saya kasih rujukan untuk ke Korea? Karena rata-rata perusahaan ke Korea itu tidak memakai one charge. Nah, apa itu one charge? Di video berikutnya saya akan membahasnya. Ya, hari ini saya akan membahas tentang gaji pemula dulu. Itu yang pertama. Kemudian standar gaji tadi itu biasanya kalau ini untuk pelaut pemula ya, jangan khawatir. Semakin banyak untuk pelaut pemula, saya berpikir wah kalian jangan terlalu ini tentang gaji. Dapat 500, 600, $700 gaji pertamanya itu, basicnya itu berangkat. Perbanyak pengalaman, perbanyak jam terbang. Semakin banyak jam terbang, semakin banyak pengalaman, semakin mempengaruhi gaji kalian. Apalagi dengan bahasa Inggris yang bagus. Itu akan mempengaruhi sekali saudara-saudara. Teman-teman, itu akan sangat mempengaruhi gaji kalian ya. Jadi nanti setiap 2 tahun untuk yang pemula berangkat dengan rating 2 tahun kerja, kalau dapat gaji dengan standar $600, $700, $800 sampai $1.000 sekali kontrak, tidak perlu 2 tahun. Kenapa harus setahun? 2 tahun tidak apa-apa kan? Apalagi kalau masih bujangan ya, why not? Nah, pulang 2 tahun kalian sekolah lagi, ambil EBEL, masih tetap jadi ABK Terinegah, tapi sudah mulai peningkatan.
itu akan membuat jenjang karir kalian untuk ke depan akan makin bagus. Rating, ambil Ebel sama dengan ANTD. Tuh ambil Ebel, ambil ANT 5, udah jadi perwira di kapal lokal. ANT 5 ambil ANT 4, sudah jadi perwira juga di kapal 4, di kapal lokal. ANT 4, ANT 3, kalau kalian tidak mau berlayar di lokalan, cari keluar terus, jadi perwira di kapal-kapal luar. Dengan standar bahasa Inggrismu yang bagus, didukung dengan sertifikat, maka standar gaji pun akan semakin bagus. Ya apalagi sudah ya setingkat saya ANT 3 ini keluar pun sudah bagus ya, gaji sudah. Kalau di Korea itu sudah bisa minimal 2.700 atau 3.000 dolar ya, sampai 3.500 dolar. Ke Arab juga mungkin segitu ya, kita punya bahasa Inggris yang bagus ya. Tapi kalau kita mau pas-pasan saja berlayar di Indonesia, seperti misalkan jasa setingkat saya yang ANT 3 itu, ya palinglah 10-15 juta ya, sekitar itu. Atau ya syukur-syukur dapat 20 ya, 20 kira-kira. Tapi kalau di luar, basicnya saja sudah standar saya yang ANT 3 sudah 30-an. Ada kalau di Korea bisa lebih lagi, sudah bisa 40-45 juta standarnya. Itu basicnya, belum lain-lain. Jadi kalau di Korea bisa sampai 50 juta. Itu belum master merit, baru cuma ANT 3. Rating, Ebel itu penyusunan ijazahnya itu ya, paling terendah rating. Kemudian Ebel, ANT 5, ANT 4, ANT 3. Jadi dari rating ke ANT 3 seperti saya itu butuh 5 tingkatan, 4 tingkat, dia naik 4 tingkat. Nah, dan untuk mengambil tiap-tiap tingkat ini butuh waktu 2 tahun. 2 tahun. Jadi kalau kalian bekerja dengan umur 20, 22, 24, 26, 28 tahun, 30 tahun, barulah umur 30 sudah ANT 3. Kalian sekolah dengan biaya sendiri. Bagaimana caranya? Itu saya akan bahas lagi dengan video-video selanjutnya. Tapi yang pasti kalian harus bagus bahasa Inggris. Saya selalu menekankan itu bahasa Inggris, karena setiap interview sekarang ke luar negeri itu full Inggris. Bos, masalah pengalaman kerja, experience, agensi atau perusahaan masih bisa bikin. Kita masih bisa ngambil dari mana bisa menutupi untuk isi di buku pelaut. Ini saya tidak mengajarkan ya, tapi kira-kira masih bisa dikompromi. Tapi kalau mengenai bahasa, tak ada kompromi, karena itu face to face, interview langsung, dan itu sangat mempengaruhi ini, tahu ini apa? Uang, mempengaruhi gaji kalian. Makanya saya tekankan yang sangat utama adalah bahasa Inggris. Itu mempengaruhi ini, gaji di mana-mana. Tapi kalau saya menekankan kepada kalian, selain bahasa Inggris, pelajari bahasa Korea. 2 bahasa itu, kalian pintar 2 bahasa itu. Inggris sebenarnya sudah lebih dari cukup. Tapi kalau kalian jago bahasa Korea lagi, tidak jago, minimal sedikit-sedikit tahu dan bisa apa yang dimaksud, bisa berkata dengan bahasa-bahasa Korea, kalian akan mendapatkan job-job ke Korea, dan itu bagus, rata-rata gajinya bagus. Untuk di kawasan Asia kita sini ya, yang dekat-dekat, dibanding dengan Arab yang jauh-jauh, atau untuk di Taiwan, Korea sudah bagus, sudah bisa hidup lebih dari yang kalian inginkan. Sudah bisa pulang, kontrak 1 tahun bisa bangun rumah, kontrak 2 tahun bisa beli mobil. Nah itu ya, yang penting jangan kalian berebut saya tidak menyarankan ya, tapi kalau bisa untuk kapal-kapal Cina itu kalian jangan berangkat di kapal Cina, entah itu kapal ikan, untuk kapal-kapal kargo yang Cina itu ya, kalau bisa di pending dulu, di stopkan dulu ya. Carilah job ke Taiwan, saya rekomendasikan ke Taiwan, ke Singapura, ke Thailand juga boleh. Kapal-kapal Thailand artinya yang kapal-kapal tankernya ya, kargo. Yang utama itu Korea. Jadi sekali lagi saya menekankan, kalian harus pintar, jangan pernah malas untuk belajar bahasa Inggris. Itu sangat-sangat penting. Sekali lagi itu mempengaruhi ini gaji kawan.
ini mempengaruhi duit, dan itu kerja cari apa? Ini kan, jika ada sesuatu yang mempengaruhi ini, maka kejar dia. Bahasa ini, bahasanya bagus, ini akan mempengaruhi besar kecilnya. Nah, biar kamu pintar kerja tapi tidak bisa bahasa saat interview, mundur dulu, cari orang yang pintar bahasa, dia lolos. Masalah experience-nya apa itu, dari agensi atau kantor bisa rekomendasi ke perusahaan yang meminta, kira-kira seperti itu ya. Tapi sekali lagi saya tekankan teman-teman, sahabatku semua, jangan pernah malas untuk belajar bahasa Inggris. Itu sangat-sangat penting, sangat penting. Interview bahasa Inggris, naik di kapal, pekerjaan semua dengan bahasa Inggris. Apalagi kalau kapal krunya semua mix ya, campur-campur, Indonesia, Myanmar, Filipina, dan Cina. Nah itu, Inggris sangat utama. Nah, rata-rata kapal-kapal Korea juga krunya mix ya. Syukur-syukur kalau keluar krunya semua orang Indonesia. Tapi kalau campur-campur, nah gimana? Jadi itu sekali lagi saya tekankan, bahasa Inggris. Seperti yang saya tadi, yang awal-awal saya bilang bahwa gaji standar Indonesia itu ada yang hancur bisa 500.000, 600, 700 bahkan sampai 1 juta. Itu perusahaan-perusahaan yang hancur. Perusahaan-perusahaan yang sedikit bagus sekitar 3 juta, 4 juta total sebulan bisa dapat 7-8 juta. Itu. Perusahaan yang bagus-bagus ya sekitar itu 7-8 juta. Itu standar dalam negeri bagi pelaut. Sebenarnya agak memprihatinkan ya. Tapi kalau kalian ke luar negeri, standarnya itu AIMO-nya itu sudah sekitar 500-600 dolar. Tinggal di kursan saja. Itu gaji pokoknya, belum tambah lain-lain ya. Jadi sebulan banyak uang-uang, apalagi kalau di kapal tanker ya, banyak uang cleaning tangki, ada uang ini, ada uang bongkar, uang jalan, uang trip ya. Sama dengan kapal kargo juga, ada uang cuci palka, ada uang trip segala macam. Itu total sebulan itu bisalah dapatlah 5-15 buat pelaut pemula ini, sekitar 15, 12, 13, 14, 15. Bahkan anak-anak buah saya dulu bisa ya, sebulan bisa sampai 20. Itu kalau kapal jobnya tripnya lancar ya. Kemudian banyak uang cleaning, karena di tanker jadi banyak uang cleaning tangki, banyak sekali. Itu jadi standarnya itu. Nah standar Korea jangan lupa itu, standar Korea rata-rata itu minim paling di bawah itu 900 dolar. Tinggal dikali 900 kali kurs 14.000 berapa, kalian hitung sendiri. Itu buat pemula dengan persyaratan yang pintar bahasa Inggris. Kalian sudah experience, lain lagi, bisa 1.200, 1.300, bahkan sampai 1.500. Bayangkan untuk pelaut pemula dengan experience yang baru 1 kali berangkat, bahasa Inggrisnya bagus, bisa dapat segitu. Dengan persyaratan tadi, sertifikatnya BST, SCRB, AFF, MFA, SAT, SDSD. Kalau mau lari ke tanker, ambil BOCT. Sekalian ambil chemical tanker. Tapi BOCT juga sudah cukup untuk pelaut pemula ya. Jadi kira-kira itu standar-standar gajinya ya. Jadi saya berharap untuk pelaut pemula, teman-teman atau siapa saja yang ingin menjadi pelaut, boleh sih nonton di video-video aku mulai dari awal 1, 2, 3, dan ini yang keempat ya. Saya sudah jelaskan beberapa hal. Mungkin besok kita akan membahas topik yang lain juga mas, tapi mesti tetap seputaran pelaut. Hari ini khusus mengenai gajinya. Kira-kira standar gajinya sih. Korea, Arab juga kadang-kadang masih kalah dengan standar Korea. Korea itu memang gajinya spesial, keren, bagus. Nah, dan cara untuk lolos ke sana itu pengalaman nomor 3, nomor 4. Pertama itu sekali lagi saya tekankan, bahasa Inggris. Kalau bisa belajar bahasa Korea itu akan sangat mempengaruhi. Apalagi kalau sudah pintar bahasa Korea, kalian bakal disayang di atas kapal. Karena apapun yang mereka bicara kalian mengerti. Orang Korea tidak mementingkan kau pintar kerja, bodoh kerja apa. Yang penting kelakuanmu baik, rajin, itu saja kuncinya, rajin dan pintar bahasa.
rajin. Bodoh itu bukan masalah, orang bisa belajar di atas kapal. Kita sebagai pemula, saya pun awal-awal begitu. Nah, di atas kapal pun tak tahu, tapi kita belajar di sana. Di atas kapal kita bisa belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu. Jangan malu belajar untuk, apalagi ada perwira-perwira Indonesia. Selalu banyak tanya, banyak tanya sini, tanya sini, biar kita banyak tahu. Bahkan kalau bahasa Inggris kita bagus atau bahasa Korea bagus, tentu kalau ada orang Korea di atas kapal, kita pun akan tanya-tanya ke mereka kan. Nah, itu karena faktor bahasa. Belum lagi kalau turun ke darat sana kan, ketemu cewek-cewek Korea kan bisa berbahasa karena bahasanya kita bisa. Itu akan punya nilai plus. Nilai plus pertama, nilai plus gaji, nilai plus banyak teman. Nah, gitu. Oke, saya kira itu saja ya, sampai di hari ini kita membahas sepintas masalah gaji. Kalau yang belum paham juga atau belum mengerti sebagainya, bisa ditanyakan nanti di bawah ya, kolom komentar. Saya akan menjawab satu-satu. Demikian.